Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan saya Eva Monika Safitri. Pada kesempatan ini saya akan membahas video lanjutan dari video saya yang kemarin ya. Untuk melanjutkan contoh yang pertama yang kemarin ya, tanpa membuat tabel, hitung besar pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun pertama. Yang kedua, hitung besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Yang ketiga, hitung besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% per annum. Oke, kita jawab yang pertama, yaitu untuk menghitung pelunasan pokok ya. Oke, kita jawab yang pertama. Saldo KPR akhir tahun pertama yaitu ini sisa ya. Sisa waktunya yaitu 60 dikurang 12 sama dengan 48 ya. Sehingga N-nya sekarang itu 48 ya. Karena kan yang dimintanya selama 1 tahun pertama, berarti 12 bulan ya. Sehingga rumusnya PP sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A ya. 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,015 pangkat N-nya 48 ya. Ini dia tadi N-nya ya, negatif 48 dibagi I yaitu 0,015 sehingga dikali dengan A-nya yaitu angsuran ya. Dikali dengan A, angsurannya tiap bulan yaitu 7.618.028,23 rupiah. Sehingga diperoleh nilai pelunasan pokoknya sebesar 259. Oh, ini bukan nilai pelunasan pokok ya, ini masih nilai PP-nya, present value-nya ya, yaitu 259.337.134,63 rupiah. Sehingga amortisasi utang selama tahun pertama itu diperoleh dari saldo KPR awal dikurangi saldo KPR akhir ya. Saldo KPR awalnya kan 300 ya, 300 juta karena 400 sudah dibayar DP 100 juta sehingga saldo awalnya 300 dikurang saldo akhir. Setelah pembayaran selama 1 tahun pertama, diperolehlah saldo akhirnya, ini dia ya, present value-nya yaitu sebesar 259.337.134,63 rupiah ya. Sehingga diperoleh 40.662.865,37. Sehingga pelunasan pokok tahun pertamanya sebesar 40.662.865,37 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu berapa besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Untuk mencari jawaban pembayaran bunga selama tahun pertama, kita tidak bisa langsung ya. Terlebih dahulu kita cari dulu total pembayaran tahun pertama ya. Untuk mencari bunga kita terlebih dahulu mencari total pembayaran selama tahun pertama, yaitu 12 dikali angsuran. 12 itu berarti 12 bulan ya selama 1 tahun.
12 bulan dikali angsurannya 7.618.028,23 rupiah, sehingga diperoleh 91.416.338,76 rupiah. Sehingga besar pembayaran bunga tahun pertama itu total pembayaran dikurang amortisasi utang, ya, total pembayaran dikurang amortisasi utang, sehingga diperoleh tadi pada soal nomor 1 sudah diketahui amortisasi utangnya yaitu sebesar 40.662.865,37 rupiah, sehingga total pembayaran bunga dikurang amortisasi utang diperoleh nilainya yaitu 50.753.473,39 rupiah. Jadi ini adalah bunga selama tahun pertama, ya, yaitu sebesar 50 juta sekian. Sangat besar, ya. Oke, yang ketiga, poin C, besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% per annum. Oke, kita harus mencari terlebih dahulu saldo KPR selama 36 kali pembayaran atau 36 bulan. Seperti di soal contoh 1, yaitu diperoleh 150.592.193,50 rupiah. Selanjutnya sisa utang tersebut jika bunganya dinaikkan jadi 21%. Kalau contoh pada nomor 1 kemarin itu 18%, ya, sehingga di sini soalnya dinaikkan menjadi 21% atau 1,75% per bulan dan dilunasi 24 bulan, maka angsurannya sebesar, maka formulasinya ialah harus kita turunkan rumusnya dari present value, ya, rumus present value. Maka untuk mencari nilai angsuran, maka rumusnya present value per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Present value-nya yaitu 152.192.193,50 rupiah, ya. Kita bagi dengan 1 dikurang 1 tambah 0,0175 dikurang 24, ya. 24 itu N-nya, ya. N-nya. Kenapa N-nya tidak 36? Karena kan N-nya pertama 60 dikurang 36 kan jadinya 24, ya. Sehingga diperoleh nilai angsurannya yaitu 7.841.049,20 rupiah. Sehingga lebih besar, ya, angsurannya, ya. Kalau pada contoh 1 angsurannya 7.618,28,23 rupiah. Sedangkan kalau dinaikkan bunganya maka angsurannya menjadi menaik yaitu 7.841.049,20 rupiah. Oke, kita masuk ke contoh, ya. Dimana contohnya PT X mengelola gedung apartemen dengan 150 kamar, perlu pengecatan ulang bagian luar dan lorong dan penggantian semua karpet 5 tahun yang akan datang. Biaya sekitar 2 miliar, ya. Maka diputuskan untuk membentuk dana pelunasan. Berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika memperoleh R sama dengan 6% per annum? Jadi ini bukan utang, ya. Ini bukan utang, tetapi ketika kita membutuhkan dana sebesar 2 miliar nanti pada 5 tahun yang akan datang, kita sudah ada dananya, gitu, ya. Ketika kita ingin
mengelola gedung nanti, ya kan, kita memerlukan dana sebesar 2 miliar. Jadi kita harus menabung mulai dari sekarang agar 5 tahun yang akan datang ketika kita ingin membayarkan tersebut, dana kita sudah ada, seperti itu ya. Sehingga kita jawab future value-nya, berarti ini artinya uang yang kita perlukan masa akan datang, makanya dia future value ya, sebesar 2 miliar, sedangkan bunganya 6% dibagi 12 selama setahun 12 bulan ya, yaitu sama dengan setengah persen ya, atau 0,005 ya. Sedangkan N-nya 5 tahun dikali 12 berarti 60 bulan. Oke, tadi rumusnya A sama dengan future value dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Sehingga future value-nya 2 miliar dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 60 kurang 1 dibagi 0,005. Diperoleh nilainya 28.635.603,6 rupiah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu selalu membuat perencanaan seperti ini gitu ya. Karena setiap perusahaan itu beberapa tahun yang akan datang itu pasti memerlukan dana untuk. Oke, maka sebesar inilah setoran bulanan mereka agar 5 tahun yang akan datang dana mereka cukup untuk membayar 2 miliar ya. Jadi perusahaan tersebut harus membayar setoran bulanan sebesar 28.665.603,6 rupiah ya. Sehingga nanti 5 tahun yang akan datang mereka sudah mempunyai dana. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun yang bijak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Oke, demikian penjelasan dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.